Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ali Basair dengan NIM 2024 10 10 11 04 dari kelas data mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 dari kelas data mining. Yang pertama yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset WAN dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Untuk langkah yang pertama kita importkan dari library yang diperlukan, yaitu yang pertama dari sklearn kita import dataset. Kemudian dari sklearn preprocessing kita import standard scalar. Kemudian dari sklearn linear model kita import perceptron. Kemudian dari sklearn model selection kita import trend test split. Kemudian dari sklearn metric kita import akurasi score. Kemudian kita import NumPy sebagai NP. Kemudian kita import pandas sebagai PD. Kemudian import sklearn ensemble dengan backing classifier. Untuk yang pertama yaitu kita masukkan dari dataset WAN. Kita buat variabelnya terlebih dahulu yaitu WAN. Kemudian kita load dataset WAN dengan dataset load WAN. Kemudian kita gunakan variabel x dan y, di mana x yaitu WAN.data dan y yaitu WAN.target. Kemudian untuk perbandingannya splitnya kita masukkan yaitu x trend 1, x test 1, kemudian y trend 1 dan y test 1, di mana trend test split x, y dari kemudian test size-nya yaitu 0,2 untuk perbandingannya 0,2, 0,3 dan 0,4. Kemudian kita masukkan x trend 2, y test 2, y trend 2, y test 2 dengan trend test split x, y di mana test size-nya 0,3 yaitu karena perbandingannya 0,3. Kemudian x trend 3, x test 3, y trend 3 dan y test 3 trend test split di mana x, y test size-nya 0,4. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menggunakan standard scalar. Untuk yang pertama, untuk yang test size 0,2 yaitu kita menggunakan standard scalar fit, di mana kita masukkan string yang pertama dari test size 0,2. Kemudian kita transform datanya yaitu di mana string satu yang standar yaitu gunakan standard scalar dot transform dengan variabel isiannya yaitu string 1. Kemudian untuk yang x-test yang standarnya itu sc transform x-test 1. Sama untuk yang test size 0,3 atau test size yang kedua, kita masukkan standard scalar fit x-trend 2. Kita masukkan variabelnya yang baru x-trend 2 standar yaitu sc standard scalar transform x-trend 2. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu x test 2 dengan standard scalar, kemudian transform x test 2 untuk yang test size yang kedua yaitu 0,3. Selanjutnya yaitu yang test size-nya 0,4 yaitu kita gunakan standard scalar fit x trend 3. Kita masukkan di variabel barunya yaitu x trend 3 std yaitu standard scalar dot transform x trend 3. Sama untuk x test 3 yaitu sc transform x test 3. Kemudian kita gunakan perseptron. Kita gunakan variabel yaitu PCN yaitu dengan perseptron dengan etanolnya yaitu 0,1 dan random state-nya yaitu 100. Kemudian kita jalankan PCN.fit. Kita masukkan yang test size-nya 0,2 yang pertama. Kita masukkan variabelnya tadi yaitu x-trend 1 std dan y-trend 1. Kemudian untuk y prediksinya yaitu kita masukkan perseptron prediksi x test 1 standar. Kemudian kita cetak akurasi jika tes 0,2, kita menampilkan tiga angka belakang. Kemudian kita masukkan akurasi skor di mana y test 1, y pred 1. Untuk yang tes 0,3 kita masukkan yaitu
kita masukkan precepton dot fit di mana extrainnya yaitu extrain 2 dan y train 2. Kita masukkan y prediksi 2 di mana kita masukkan precepton predict x test 2. Kemudian kita cetak. Kemudian untuk yang ketiga yaitu precepton dot fit di mana extrainnya kita masukkan yang TSS-nya yang ketiga yaitu atau 0,4. Kemudian kita masukkan y train, kita masukkan y prediction-nya yang ketiga yaitu dengan precepton predict dengan masukkan variabelnya yaitu y test 3. Kita cetak. Setelah kita jalankan hasilnya seperti ini. Jika TSS-nya 0,2 yaitu hasilnya 0,944. Jika TSS-nya 0,3 akurasinya yaitu 0,996. Jika akurasi TSS-nya 0,4 maka hasilnya yaitu 0,94. Kemudian untuk dataset yang breast cancer kita masukkan variabel yang pertama yaitu variabel cancer dengan dataset breast cancer. Kita masukkan sama seperti yang tadi. Kita masukkan X yaitu untuk cancer data dan Y untuk cancer target. Kita split terlebih dahulu sama di mana TSS-nya tadi 0,2, 0,3, 0,4 yaitu yang pertama X trend 1, test 1 dan Y trend 1, Y test 1 dengan trend test split di mana variabelnya itu X yaitu cancer data dan juga Y itu cancer target di mana TSS-nya 0,2. Sama dengan yang TSS 0,3 yaitu X trend 2, kemudian Y test 2, Y trend 2, Y test 2 dengan trend test split variabel X dan Y, kemudian kita masukkan TSS-nya yaitu 0,3. Yang ketiga yaitu X trend 3, X test 3, kemudian Y trend 3 dan Y test 3, di mana trend test splitnya yaitu X, Y dengan TSS-nya 0,4. Selanjutnya kita gunakan standard scalar sama seperti tadi, yaitu yang pertama kita masukkan TSS yang pertama yaitu 0,2. Kita masukkan standard scalar dot fit di mana X trend 1, kemudian kita masukkan X trend 1, transform X trend 1, kemudian X test 1, kita transform dari X test 1. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu test size-nya 0,2. Kita masukkan standard scalar-nya yaitu standard scalar dot fit X trend 2. X trend 2 kita masukkan transform X trend 2. Kemudian X test 2-nya kita transform juga yaitu dengan X test 2. Sama untuk test size yang ketiga yaitu 0,4 kita masukkan standard scalar-nya X trend 3. Kemudian X trend 3-nya kita transform dari X trend 3. X test 3-nya kita transform dari X test 3. Kemudian untuk kita cek akurasinya dengan preceptron dengan eta 0-nya sama yaitu 0,1 di mana random state-nya juga sama yaitu 100. Kita masukkan preceptronnya fit X trend 1 dan Y trend 1 dari yang test size yang pertama yaitu 0,2. Kita masukkan Y pred 1 yaitu predict dengan preceptron predict X test 1, kemudian akurasi kita cetak. Dengan akurasi jika tes 0,2 kita masukkan angka 3 angka dari 0, kemudian kita panggil akurasi skor. Kemudian dari tes size yang kedua yaitu kita masukkan PCN.fit X trend 2 dan Y trend 2. Kita masukkan Y pred 2 dan PCN predict. Variabelnya yaitu X test 2 sama dengan yang ketiga yaitu jika X trend 3 kita masukkan, kemudian Y trend 3 untuk Y prediksinya 3 yaitu gunakan X test 3. Di sini kita masukkan yaitu 0,982 jika test size-nya 0,2, jika test size-nya 0,3 yaitu 0,95, jika test size-nya 0,4 akurasinya yaitu 9,39. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan banking dengan base classifier
perseptron. Pada dataset wine dan breast cancer sama. Kita gunakan perbandingan tesnya yaitu 0,3, di mana perbandingan N estimator yaitu 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Ya, yang pertama kita load datasetnya terlebih dahulu. Kita load yang dataset one, yang pertama itu wine, dataset.load.wine, yaitu di mana X-nya yaitu wine data, di mana Y-nya itu wine target. Kita masukkan X-train dan X-test sama seperti tadi. Kita split terlebih dahulu, di mana TSS-nya 0,3 karena perintahnya tadi 0,3. Kemudian kita standar scalernya di mana SC fit yaitu X-train-nya. Kemudian X-train kita transform, standard scalar transform yaitu X-train. Kemudian X-test kita juga transform juga menjadi X-test. Kemudian perseptron, kita gunakan perseptron dengan variabel PCN dengan eta A, eta 0-nya sama dengan 0,1 sama seperti yang tadi. Kemudian random state-nya yaitu 100. Untuk yang pertama, banking classifier yang pertama kita masukkan, di mana base estimatornya yaitu kita menggunakan perseptronnya. Kemudian N estimatornya kita masukkan yang pertama yaitu 100, di mana job sama dengan -1. Kemudian kita masukkan banking classifier fit-nya yaitu X-train yang kita masukkan tadi yaitu STD, kemudian dan kita masukkan Y-train. Untuk Y-pred satunya yaitu kita masukkan Y-prediction 1, kita masukkan X-test STD, kemudian kita cetak akurasinya dengan akurasi skor di mana variabelnya itu Y-test dan Y-prediction 1. Kemudian untuk yang kedua yaitu dengan banking classifier 2, di mana base estimatornya sama itu perseptron, di mana yang berbeda yaitu N estimator, kita masukkan N estimator 2, 200. Kemudian N-job-nya sama yaitu 0,1. Kemudian kita masukkan banking classifier fit, X-train STD, kemudian Y-train, di mana Y-prediction-nya sama yaitu banking classifier predict, X-test. Kemudian kita cetak akurasinya dengan akurasi skor. Kemudian untuk banking classifier yang ketiga sama, di mana base estimatornya yaitu sama, perseptron. Kemudian N estimatornya yang berbeda yaitu 300 dengan N-job-nya yang sama. Kemudian banking classifier-nya yaitu fit, X-train, dan Y-train. Kita masukkan prediction-nya bc.predict, test STD, kemudian kita gunakan akurasinya. Di sini setelah kita cetak banking classifier dengan estimator 100 yaitu sama 100. Untuk banking classifier dengan estimator 200 sama juga, dengan banking classifier dengan estimator 300 juga sama. Selanjutnya yaitu banking classifier dengan estimator yang sudah ditentukan dengan dataset yaitu breast cancer. Di sini kita masukkan yaitu yang pertama kita load datasetnya terlebih dahulu dengan dataset breast cancer. Kita masukkan X-nya itu cancer.data, di mana Y-nya itu cancer.target. Kemudian kita masukkan X-train X-test, kita split terlebih dahulu dengan test size-nya yaitu 0,3. Kemudian kita gunakan standard scalar, di mana standard scalar .fit kita masukkan X-train, di mana X-train-nya kita dari transform standard scalar X-train, kemudian X-test STD yaitu standard scalar dari transform X-test. Kita lanjutkan ke banking classifier. Kita gunakan karena base estimatornya itu perseptron, kita masukkan terlebih dahulu dengan variabel PCN. Perseptronnya yaitu dengan eta 0 yaitu 0,1 dan random state-nya yaitu 100. Kemudian kita masukkan banking classifier-nya yaitu PC1 dengan base estimatornya yaitu PCN dengan N estimator yaitu 100 yang pertama. Kemudian kita masukkan N-job, kita masukkan dari banking classifier di mana fit-nya yaitu X-train standar dan Y-train. Kemudian kita buat variabel prediksi yaitu PC1 predict di mana test SPD. Kemudian kita cetak akurasi skornya.
sama dengan yang kedua, yaitu bikin classifier, base estimatornya sama dengan n estimator yang berbeda, kemudian kita cetak akurasi skornya. Untuk yang ketiga sama, yaitu n estimatornya yang berbeda, yaitu N300. Setelah kita cetak, hasilnya itu untuk akurasi dari bikin classifier dan estimator 100 yaitu 0,95. Untuk akurasi dengan estimator 200 yaitu 0,996. Untuk dengan estimator 300 yaitu 0,95. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.